Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Channel akan berikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network ya. Jadi di sini saya akan mengabarkan beberapa informasi lagi seputar Pi Network tentunya. Dan informasi ini ya tentu sangat menarik sekali dan harus banget ya, supaya kalian tidak ketinggalan setiap informasi perkembangan tiap perkembangan Pi Network. Jangan lupa untuk selalu berlangganan di channel saya ini, oke? Dan dengan cara like dan subscribe saja, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya kalianlah yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya ya. Dan kita akan menuju ke beberapa informasinya di sini tentunya. Jangan di-skip, tonton hingga selesai agar kalian tidak gagal paham dalam mencerna apa yang nanti akan saya jelaskan di tiap informasi yang akan saya perlihatkan ke kalian ya. Dan oke, kita langsung saja menuju ke informasinya. Jadi di sini keterangannya ya. Bitcoin memiliki periode halving setiap 24 tahun. Mohon maaf. Bitcoin memiliki periode halving setiap 4 tahun. Begitu juga dengan koin Pi. Mekanisme penambangan di mana setiap bulan tingkat penambangan menurun, sehingga semakin sulit untuk menambang. Ketika sesuatu menjadi lebih sulit diperoleh, nilainya semakin tinggi. Itu sudah pasti. Oke, itu sudah pasti ya. Ketika semakin sulit Anda mendapatkan koin Pi, nilainya akan semakin tinggi. Tentu Anda tahu setiap bulannya hash rate mining, kecepatan mining itu akan terus berkurang ya. Dan itu semua untuk apa? Yaitu untuk mendukung nilai Pi yang akan sangat tinggi ke depannya. Jadi bagi yang menjaga Pi coinnya, menahan Pi coinnya ya, di fase dimulai dari open mainnet dan seterusnya sudah dipastikan akan menjadi orang yang kaya tentunya ke depan. Oke? Jadi semangat para pionas. Dan di sini ya ada berita nih dari BBC News Hausa. Semoga mereka yang menunggu ledakan Pi memulai dengan baik ya, kata berita BBC News Hausa ini. Ini adalah berita nomor 1 yang mana BBC News Hausa ini di negara Hausa sendiri ya. Berita dunia nomor 1 di negara Hausa sendiri ya. Tentu seperti yang saya katakan sebelumnya di video saya, banyak sekali di luar sana yang membahas seputar Pi Network ataupun menginformasikan perkembangan mengenai Pi Network gitu ya. Jadi orang luar negeri sana, orang yang negaranya maju sana sangat antusias sekali kepada Pi Network. Tentu ada alasannya. Mereka kan orang-orang pintar dan jenius dan juga cerdas. Tentu mereka tahu arti peluang besar ya. Karena itulah mereka tidak akan melewatkan proyek Pi Network ini, yaitu proyek besar yang sangat luar biasa ini tentunya ya. Jadi istilahnya sebagai ilustrasi, anggap saja saya ini mau kedua sisi nih. Anggap saja saya ini sebagai kaum nyinyir ya. Namun di sisi kedua saya sebagai para pengepul gitu ya, para pengepul yang licik gitulah ya. Oke, seakan saya ini kaum nyinyir melihat informasi ini, wah ya bahaya nih, beneran nih ternyata Pi Network ini adalah perusahaan yang proyek yang sangat hebat yang tentu akan bernilai tinggi nih. Oke, saya tidak akan ketinggalan nih, saya akan juga ikut menambang di aplikasi Pi Network dan tetap akan saya nyinyiri. Kalau saya nggak nyinyir sama membuli para pionas, sama aja saya menjilat ludah sendiri nih. Mending saya nambang dan mining juga, namun kelakuan saya tetap saya lakukan ya seperti itulah ya cara kaum nyinyir gitu ya. Kalau para pengepul koin, wah bahaya nih. Ini kalau ada berita besar kayak gini, orang kaum awam, para pionas yang awam nih malah tambah yakin nih. Oke, saya tidak akan kalah. Saya akan membuat sesuatu editing yang sangat luar biasa yang tentu akan benar-benar menghipnotis para pionas yang awam, seakan mereka akan percaya dengan saya bahwa Picoin nggak ada harganya. Nah, ini bagi pandangan para pengepul koin
dalam menanggapi Pi Network ya, para pengepul koin yang licik gitulah ya. Seperti itu ya ilustrasinya. Oke. Dan di sini saya ini sebagai kaum nyinyir lagi nih. Pi Smartphone Shop. Wih, ada berita Pi Smartphone Shop nih. Halo Pionos, kami memiliki iPhone 14 Pro Max pada stok terbatas sekarang, ambil milikmu sendiri. Untuk harga grosir 10 potong untuk 900 Pi, untuk harga eceran 14 Pi per 1. All brand news, semua harga Pi sudah termasuk biaya pengiriman. Ini hanya untuk KYC and para Pionos yang bermigrasi Pi ke bulan gitu ya katanya. Jadi istilahnya saya ini sebagai kaum nyinyir gitu ya, sebagai orang yang suka nyinyir para Piones, misal ilustrasinya gitulah ya. Waduh nih, Pi Network semakin terkenal dan diburu orang nih. Oke, mantap nih. Yang penting saya nambang juga nih masih ya. Nanti kalau udah mainnet dan sukses Pi Network, saya juga jadi kaya nih. Namun dia tetap nggak mengakui nih, si kaum nyinyir ini nggak bakal mengakui, nggak bakal memperlihatkan bahwa dia memang mempercayai dan juga dia bergabung di aplikasi Pi Network ya. Jadi dia akan terus ya, walaupun informasinya Pi Network ini sangat luar biasa, yang mana banyak sekali perusahaan di berbagai negara menerimanya, saya tetap nggak boleh nih memuji ataupun mengakui proyek ini. Yang penting di belakang saya nambang nih. Nanti proyek Pi Network sukses, saya juga ikut sukses deh. Nah, itulah ilustrasi kaum nyinyir ya. Dan ilustrasi untuk si pengepul koin nih. Wis ya. Saya nggak bakal kalah nih. Saya bakal buat seedan-edannya supaya para Piones yang awam percaya bahwa nilai Pi Coin itu di awal-awal akan sangat receh. Saya akan menawarkan berbagai barang yang tentu barang yang menarik gitu, agar para Piones mau menjual koinnya sebanyak-banyaknya ke saya. Oke. Saya akan membuat sebuah editing yang sangat luar biasa sekali nanti. Nah, itulah ilustrasi dari pengepul koin yang licik ya. Jadi inilah iPhone 14 Pro Max ya. Jadi kalian bisa telusuri aja, cari di Facebook nih, Pi Smartphone Shop. Kalau kalian mengatakan saya mengada-ngada soal informasi ini, oke? Kalian telusuri dan cari itu kebenarannya. Di Facebook ya, Pi Smartphone Shop. Ini menerima pembayaran menggunakan koin Pi. Ya. Jadi misal saya sebagai kaum nyinyir ya, saya nggak ilustrasi lagi nih sebagai kaum nyinyir saya nggak bakal mengakui ini semua. Pokoknya saya tetap menganggap Pi Coin nggak ada harganya. Saya tetap menghujat para Piones dan tetap terus membuli para Piones. Malu dong, saya kan awalnya emang sudah suka bully sama nyinyiri proyek Pi. Namun saya ya nggak mau kalah nih. Nanti kalau mereka kaya, saya nggak kaya ya rugi. Saya mau nambang juga nih, nambang terus nih. Yang penting mereka nggak tahu saya nambang. Nah, itulah ilustrasinya perkataan kaum nyinyir saat melihat informasi-informasi besar seputar Pi Network ya. Dan di sini ya, dari grup Pi Network Indonesia. Tidak semua Piones itu orang-orang pengangguran dan suka halu, nyir, tapi Piones adalah orang-orang cerdas yang pandai membaca perkembangan teknologi. Ya tentu ya. Buktinya Bank BRI, Bank Mandiri, BCA dan Dana juga menambang di aplikasi Pi Network ya. Nih buktinya nih ya. Jadi orang-orang yang cerdas ya, orang-orang cerdas yang pandai membaca perkembangan teknologi pasti tidak akan melewatkan suatu kesempatan besar ini ya. Nih ilustrasi lagi nih ya, saya sebagai kaum nyinyir lagi misal. Wis benar ya, ini Bank Mandiri dan bank apa ini nambang juga. Wah bahaya nih, saya harus ikut nih nambang.
Tapi nanti pas ketemu sama para piones, saya nggak bakal ngakuin, saya tetap mau munafik nih. Nah, anggap saja dalam tujuan jalur perkataannya ya kurang lebih seperti itulah ya, cara kaum nyinyir yang munafik gitulah ya. Jadi di sini ada informasi juga nih. Seorang teknolog seumur hidup, Dr. Nicholas Kokalis adalah pendiri dan kepala teknologi di Pi Network. Dr. Kokalis memiliki latar belakang yang luas dalam teknologi blockchain dan jenis perangkat lunak yang memungkinkan sekelompok besar orang online untuk mencapai tujuan bersama di PHD awalnya. Bekerja, ia menciptakan kerangka kerja untuk menulis kontrak pintar pada sistem distribusi toleran kesalahan sebelum blockchain dan Ethereum diperkenalkan. Sebagai bagian dari postdoc-nya, ia juga memperkenalkan dan mengajar CS395B, kelas aplikasi terdesentralisasi di blockchain di Departemen Ilmu Komputer Stanford. Ya. Inilah orangnya. Pak Dr. Nicholas Kokalis, pendiri dari proyek Pi Network ya. Kalau kaum nyinyir lihat ini, dia dalam hatinya mengakui, namun dia nggak bakal memperlihatkan bahwa dia mengakui, bahwa dia percaya. Dia akan terus karena dia nggak mau gengsi gitu. Nanti malah dibilang menjilat ludah sendiri gitu ya, kalau misalnya dia berubah dari cara dia mengomentari memuji Pi Network. Dia nggak bakal mau, soalnya dia ini gengsi orangnya ya, yang mana kalau misalnya dia berubah haluan, maka dia rasa dia akan dipermalukan gitu. Makanya dia akan tetap menambang dan akan terus menyinyiri para piones. Itulah ilustrasinya si nyinyir gitu ya. Dan di sini dari Kim Hwang ya. Kim Hwang ini adalah, seperti dilihat di gambarnya, adalah bukan orang biasa, tentu orang yang berpengaruh dan orang yang berpendidikan tinggi maupun orang yang sangat jenius ya. Ini bukan orang biasa tentunya. Kim Hwang ini ya mengatakan, dikabarkan bahwa China Income Bank, Everbridge Bank, Bank of Chrome, Minsheng Bank, Popular Bank of China, Bank of China dan Merchants Bank telah terhubung ke jaringan Pi. Dikabarkan bahwa Industrial and Commercial Bank of China, China Everbridge Bank, Bank of Communications, Minsheng Bank, Popular Bank of China, Bank of China dan China Merchants Bank telah terhubung ke jaringan Pi. Ya. Jadi ilustrasi lagi nih. Ilustrasi seakan saya ini adalah kaum nyinyir ya. Waduh, bahaya nih. Makin hebat aja nih Pi Network. Pokoknya saya nggak mau ketinggalan, saya akan terus menambang dan saya tidak akan jujur di hadapan para piones, karena sejatinya saya adalah yang pertama sudah nyinyir dan udah mengatakan Pi Network scam. Kalau saya mengakui Pi Network, nanti sama aja saya dianggap menjilat ludah sendiri. Nah, itulah ilustrasinya dari kaum nyinyir ya, yang kenyataannya mereka memang orang yang munafik tentunya ya. Dan ilustrasi untuk pengepul koin. Waduh, nih ya. Bahaya nih kalau para piones yang awam melihat berita ini nih. Pokoknya saya harus membuat settingan editing yang sangat luar biasa nih, agar dan informasi kayak gini nggak bakal saya informasikan nih ke para piones. Akan saya jauhkan para piones dari informasi-informasi besar ini, dan akan saya tunjukkan ke para piones informasi-informasi yang menjelek-jelekan dan meruntuhkan pandangan mereka terhadap proyek Pi Network, agar nanti saat saya merayu mereka untuk menjual Pi koinnya sebanyak-banyaknya ke saya, bisa kesampaian tuh saya dapat koin mereka sebanyak-banyaknya.
Oke, akan saya terus buat sebuah hal-hal yang tentu bakal membuat si piones yang awam ini jadi ketipu dengan apa yang saya buat. Nah, itulah ilustrasi dari pengepul koin yang licik ya. Jadi kalau kalian mengikuti dari awal sampai akhir ya tentu kalian paham gitu ya dengan apa yang saya jelaskan tadi. Ya walaupun ada lawak-lawak dan lucunya juga mungkin ya. Yang penting poin pentingnya ini mencerahkan ke kalian semua ya, agar kalian bisa antisipasi lagi ke depannya dalam menghadapi si kaum nyinyir ataupun si kaum pengepul koin ini ya. Supaya mereka ya dalam artian tidak mencuri uang kalian ya. Oke, yang dimaksudkan mencuri ya terlalu kasar sih di sini. Ya mengambil koin kalian secara halus lah gitulah ya. Dengan cara mereka, dengan kelicikan mereka gitulah ya. Dan oke ya, semoga tercerahkan. Salam cerdas Indonesiaku ya. Dan jangan sampai dibodoh-bodohin sama orang yang semacam 2 orang ini yang saya ilustrasikan tadi ya. Tentunya dari perkembangan Pi Network di sosial media, kalaupun tidak saya informasikan kayak gini, sebenarnya mungkin bagi kalian yang sudah banyak menjelajah di grup-grup sosial media seputar Pi Network ya, tentu kalian paham ya. Tentu kalian pasti sependapat dengan saya. Oke? Beda halnya kalau Anda yang kurang informasi ya. Mungkin Anda kebingungan ya. Namun pada intinya akan lebih baik setelah ini carilah informasi dan belajarlah seputar Pi Network. Jangan hanya menambang. Tentu kalau Anda hanya menambang di aplikasi Pi Network tanpa mempelajari Pi Network, maka Anda sendiri yang akan bingung ke depannya ya. Jadi saya sarankan sambil nambang sambil belajar agar Anda tidak tersesat di kemudian hari dan Anda tidak sampai terkena pembodohan gitu ya. Dan oke ya, saya cukupkan sampai di sini saja. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mampir di channel saya dan yang udah like dan subscribe. Saya sangat berterima kasih sekali tentunya ya. Semoga kalian diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin ya. Dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik ya. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru seputar perkembangan dan informasi terkait lainnya mengenai Pi Network, tentunya kalianlah yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya. Dan oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.